warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita lanjut lagi video episode yang keempat, yaitu cara mudah membaca dan memahami pergerakan market forex tanpa indikator. Di episode yang keempat ini kita akan memahami struktur pergerakan market berdasarkan wave atau chart pattern. Nah, apa sih wave atau chart pattern itu? Jadi ini di dalam grafik itu sebenarnya ada pola pergerakan market, ya. Pola-pola itu sebenarnya selalu terjadi ataupun berulang, ya, di masa lampau, dan itu akan kembali terjadi di masa yang akan datang. Ada banyak pola di dalam pembelajaran kita kali ini, khususnya di chart pattern atau pola grafik, ya. Ada yang pertama, yang jelas ada pola reversal, kemudian ada pola continue atau pola lanjutan, ya, melanjutkan tren, dan pola bilateral. Bilateral itu bisa dua arah, nantinya bisa turun ataupun bisa naik. Tapi yang jelas secara sederhana bahwa pola pergerakan market itu ada tren, ada sideways, ya. Setiap kali terjadi tren pasti akan terjadi sideways, dan setiap terjadi sideways akan terjadi tren. Itu secara sederhananya, ya. Kalau untuk wave sendiri, pembahasan wave, ada pendekatan atau teori yang dikemukakan oleh Elliott Wave, ya. Jadi Elliott Wave itu ada pola impulsif. Pola impulsif itu sama seperti tren, dan pola korektif. Pola korektif itu sama seperti sideways. Jadi intinya sama aja. Cuman kalau untuk pendekatan dari Elliott Wave nanti kita akan bahas lebih detail. Yang jelas Elliott Wave itu ada ada konsepnya bahwa gerakan impulsif itu terjadi 5 gelombang, ya. 5 gelombang, contohnya seperti ini. Impulsif untuk uptrend 1, gelombang 2, 3 ini lebih panjang, 4, kemudian 5, ya. Nah, ini gerakan impulsif, ya. Impuls, ya. Nah, sedangkan untuk gerakan korektifnya dia akan menurun 3 gelombang, 1, 2, 3, seperti ya. Jadi ini menurut Elliott Wave, ya. Jadi pola Elliott Wave itu ada gerakan impulsif, dan ini yang merah ini turun adalah gerakan korektif, ya. Jadi yang impuls ada 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk korektifnya A, B, C. Nah, seperti itu. Itu untuk teori dasar Elliott Wave. Sedangkan chart pattern itu nanti ada banyak pola, ya. Ini kita hapus dulu. Jadi untuk chart pattern itu ada pola kita kenal misalnya sebagai double top ataupun double bottom. Untuk reversal, ya, pola-pola reversal itu pola-pola pembalikan arah. Contoh, ini sudah saya gambarkan. Nah, ini ya reversal pattern, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh pola-pola pembalikan arah, ya. Yang pertama adalah double top. Double top itu puncaknya ada 2, ya, disebut double top. Jadi ini pola pembalikan arah yang tadinya naik menjadi turun, ya. Double top, jadi dari atas dia. Ciri-cirinya ada 2 puncak, ya. Kemudian ada neckline yang di break. Nah, saat dia break, di situ kita melakukan entry sell, ya. Stop loss di atas atau di tengah sini. Kemudian targetnya bisa 1:1 pun 1:2, ya. Nah, kemudian
Di sini ada head and shoulders ya, head and shoulders. Ciri-cirinya dia berada di atas nantinya ya, ataupun di area supply ataupun di area resisten. Dia memiliki kepala yang di tengah ini kepala, kemudian bahu kiri, bahu kanan, head and shoulders ya. Kemudian ada neckline. Kemudian ketika neckline di break, di situ kita posisi entry sell. Ya. Itu adalah head and shoulders. Kemudian untuk reversal yang dari atas ya, dari naik, ini kan market naik tadinya kan, kemudian membentuk pola rising wedge ya, seperti apa itu, seperti segitiga atau seperti trompet gitu ya. Ketika dia break line yang di bawah, di situ posisi kita untuk entry sell. Nah, kemudian ini yang lawannya ya, double bottom. Jadi harga turun dari atas ke bawah, kemudian dia membuat double bottom. Ya, double bottom, ciri-ciri double bottom dia ada dua lembah. Kemudian ada neckline. Ya. Ketika neckline di break, kita posisi buy. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada inverse head and shoulders. Ini kebalikannya ya. Nah, ini kepala yang di bawah, bahu kiri, bahu kanan. Ada neckline. Oke. Ketika neckline di break, posisi entry buy. Nah, kemudian falling wedge seperti ini ya, turun. Nah, kebalikannya ya. Jadi ketika neckline ini di break, posisi entry buy. Ini adalah pola reversal pattern atau pembalikan arah. Nah, kemudian continuation pattern. Ini penerusan arah ya. Nah, seperti ini. Ya, falling wedge, yang ini falling wedge. Nah, jadi arah market naik, kemudian dia membuat pola falling wedge seperti ini ya. Nah, terus ketika garis resisten atas di break, kita posisi entry buy ya, seperti itu. Jadi penerusan arah, kalau dia turun break garis support, dia entry sell ya. Kemudian ada bullish rectangle kayak seperti bendera ya, bearish untuk turun, bullish pennant seperti bendera segitiga, bearish pennant seperti bendera segitiga yang turun ya. Jadi intinya untuk continuation pattern, di mana arah sebelumnya trend, misal trend up, kemudian sideways, ini sideways, bisa dikatakan sideways ya. Jadi trend sideways, kembali lagi melanjutkan trend ya, trend up-nya ya. Kalau dia turun, trend down, sideways, kemudian break, lanjut trend down, seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan yang bilateral chart pattern, nah ini bisa posisi dua arah, ascending triangle, descending triangle ya, kemudian symmetrical triangle sama sisi ya. Ciri-cirinya untuk ascending ya, dari polanya dari trend up, kemudian yang di atas ini seperti mendatar, kemudian yang bawahnya seperti miring ke atas ini. Nah, dia bisa naik bisa turun ya untuk arah selanjutnya. Nah, jadi kita bisa ambil buy stop ataupun sell stop untuk strategi tradingnya ya, sama descending triangle seperti itu juga, symmetrical triangle seperti itu juga. Oke, sekarang untuk lebih dipelajari di chartnya langsung,
Kita lihat di GBB USD H4. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada pola head and shoulders ya. Kita gambarkan head and shoulders ya. Jadi polanya naik nih. Kemudian membuat bahu, kepala dan bahu kanan ya. Kemudian ini kita kasih garis neckline. Ketika di break ya, sell. Kita entry sell. Untuk TP, SL kita gunakan perbandingan aja. Misalnya stop lossnya, kita hitung stop lossnya dulu ya. Stop lossnya kan di sini atau di puncak sini ya. Bisa stop lossnya sebesar ini kan. Kita ambil TP-nya. Bentar, kita pakai kotak ini aja. Kotak. Kalau mau 1:1 artinya sama besar. Nah, seperti ini 1:1. Kalau mau 1:2 masih dapat ini 2 kali kotaknya. Nah, TP berarti dapat di sini. Masih dapat kan di sini. Nah, kalau mau lebih cepat TP gunakan 1:1 ya, paling maksimal 1:2. Ini pola head and shoulders. Nah, kita lihat puncaknya letaknya ada di area resisten. Coba lihat. Lihat di sebelah kiri. Nah, ini termasuk resisten di sini ya. Di sini. Nah, lewat sedikit turun lagi dan membentuk pola head and shoulders ya. Oke. Kita cari lagi pola yang lain. Nah, ini kita untuk membuat pola bisa gunakan garis trend seperti ini ya. Kita sambungkan ujung titik-titik support dan resistennya ya, saling terhubung. Nah, ini ada pola apa nih? Pola penerusan. Nah, seperti ini ya. Bearish penan ini ya, seperti ini. Atau bisa juga seperti descending triangle ya. Nah, memang tidak begitu persis, tapi yang jelas intinya adalah kita membuat garis support and resistance dan dia membuat pola ya, membuat pola seperti ini. Dan ya, yang tadinya trendnya trend down ya, trend down, kemudian dia membuat pola sideways seperti ini. Nah, kemudian dia break. Nah, disitulah kita untuk ambil posisi sell. Nah, pola-pola seperti ini kalau kita pelajari di market-market historis di sebelumnya ya, kita mencari di waktu mundur, di waktu belakang sebelumnya ya, dia akan terus muncul ya.
Nah, seperti ini bisa dikatakan double top ya. Ini puncak yang pertama, ini puncak yang kedua. Di sini kita kasih neckline, break. Saat break kita entry sell. Ya. Kemudian kita cari double top, triple top, sebenarnya ada triple top juga ya. Nah, seperti ini. Ya. Itu pola bilateral ya. Ini racing weight bukan. Nah, yang jelas ketika kita membuat garis support and resistance ya, ketika kita membuat garis trend antara support dan resistance, kita lihat di mana breaknya di mana ya, tempat dia ngebreaknya di mana. Nah, ini kan ngebreaknya di bawah, berarti kita sell ya. Nih. Kan break di sini berarti sell ya. Oke, inilah pola-pola dalam grafik atau yang disebut dengan chart pattern. Jadi kesimpulan saya, kalau kita mau lihat kalau kita tidak hafal dengan pola-pola tadi ya, kita cukup membuat garis trend antara support dengan garis resistance seperti tadi ya. Seperti ini contohnya ya. Dimana candlenya ngebreak, misal ke break ke atas, berarti kita ambil posisi buy. Jika dia ngebreak ke bawah, berarti kita ambil posisi sell. Gitu cara mudahnya ya, tanpa kita harus menghafal banyak-banyak pola ya. Sebenarnya ini contohnya masih sedikit, ada banyak lagi polanya sebenarnya. Cuman yang kita harus pahami cara membuat garis support and resistance ya. Nah itu, kalau kita sudah bisa membuat garis support and resistance seperti yang saya contohkan, mudah-mudahan kita bisa tahu arah market itu kemana ya. Oke, cukup sekian di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.